sebuah legenda rakyat yang mengisahkan tentang jalinan kasih yang tak sampai antara sepasang insan yang berujung pada kawin paksa. Tersebutlah di sebuah desa di ranah Minang ada seorang gadis cantik jelita bernama Siti Nurbaya dan sang kekasih nan tampan bernama Syamsul Bahri. Mereka ini sudah lama menjalin hubungan asmara dan kedua belah pihak keluarga sudah saling mendukung. Hingga suatu hari, Syamsul ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa. Terpaksa meninggalkan sang kekasih di ranah Minang. Syamsul mendatangi rumah Siti untuk meminta izin pergi merantau. Syamsul masuk dari jendela rumah Siti seperti kebiasaannya selama ini saat ingin menemui sang kekasih. Kok mancogo lagi dari jendela di bagian tirai. Lalamu gitu ndak katamu pandang, cogokan lagi aku nan jani. Lalamu gitu ndak katamu pandang, cogokan lagi aku nan jani. Nah, Dinda, Iya udah, dari itu dengan Siti, rasanya telah lama tak ketemu. udah bisa aja. Kan memang kita baru ketemu. Siti, rasanya tak baru berada dekat Dinda. Iya, Dinda juga sayang udah. Apa tuh yang disebutkan di belakang udah? Buat Dinda, aku sayang. Sebenarnya itu tujuan dari Simba pamit dengan Siti untuk merantau tanah Jawa. Apa maksud udah? Udah harus pergi. Ini untuk masa depan kita. Kenapa tidak sekolah di sini saja? Kenapa harus ke pulau itu? Di sana lebih baik, Siti. Oke, Adinda akan mengizinkan Uda pergi ke Pulau Jawa, tapi dengan satu syarat, kalau Uda harus pulang ke tanah Jawa. Jaga dirimu kebahagiaan Dinda. Hari di mana keberangkatan Syamsul, Siti mengantarkan kepergiannya dengan berat hati. Kini, tinggallah Siti di desanya, berharap sang kasih segera menuntaskan studinya dan kembali pulang. Sepeninggalan Syamsul, Siti dan ibunya, Aminah, aktif berdagang dan usaha mereka maju pesat, sampai membuat seorang saudagar beristri dua laki, namanya Datuk Maringgi. Ia adalah saudagar yang dihormati dan ditakuti di desa tersebut. Lalu, muncul rencana jahat Datuk untuk menghancurkan usaha keluarga Aminah, hingga Siti dan keluarganya jatuh miskin dan terpaksa mengutang kepada Datuk Maringgi. Bisa-bisanya si Tok Aminah itu makin maju makin laris. Betul tidak? Lalu langkah apa yang kita lakukan sekarang? Kau pikirkanlah cara paling ampuhnya. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita bakar saja gedenya dan sekalian seisi rumahnya juga. Nah, bagus itu. Siap. Oke, lakukan. Toko Aminah dibakar habis oleh pengawal Datuk Maringgi. Tidak ada satupun benda yang tersisa, bahkan dindingnya pun ikut terbakar. Untuk membeli tempat tinggal lagi, terpaksa Aminah berhutang pada Datuk Maringgi, saudagar kaya tersebut. Ibunda harus sabar, karena ini ujian dari Allah, Ibunda. Setelah kepergian suamiku, aku hanya minta keluarga kecil ini untuk dilindungi. Tetapi kenapa berat sekali, ya Allah? Pintu rumah didobrak dengan kasar. Hei, Aminah, segera bayar hutang, jangan berjalan-jalan. Kami belum ada uang, Tuan. Beri kami waktu lagi. Nah, jangan banyak alasan Ibu. kamu, segera bayar hutangmu. Siapa kau? Ada apa ini kami? Maaf satu, ini. Wah, cantik juga nih anak. Aha, aku punya ide. Bagaimana ku lunaskan hutangmu, tapi anakmu jadi istriku. Aminah jatuh sakit, keluarga kecil ini tidak berdaya. Siti yang sudah putus asa akhirnya terpaksa nikah dengan Datuk. Kabar pernikahan Siti pun sampai di telinga Syamsul. Ia marah juga menyesal meninggalkan sang kekasih di kampung. Segera ia ingin kembali dan menyusul sang pujaan hatinya. Sementara itu di rumah Datuk, Sini, masuk. Kenal ini istri-istriku.
Rupanya istri Dato yang tiga. Dan cantik pun. Masih cantik aku pula. Hah, menyusahkan. Udah. Jangan berantem. Aku mandi dulu. Kau pasti hartanya Datuk ide kan? Bilang. Mana mungkin aku mau lagi sama sekali. Aku kan cintaku hanya untuk udah sama seseorang. Hah, gak guna sampai segitu. Sana kau. Hari pertama dan kedua Datuk merencanakan hal-hal yang membuat Siti ingin pergi dari rumah itu. Siti makin hari makin menderita. Ia merindukan sang kekasih. Tiap malam ia meratapi dengan apa yang ia alami dalam hidupnya. Tua bangka. Tak kenapa dia harus menikah lagi? Tak cukup dia menikahimu sampai harus menikah dengan wanita miskin itu? Bawa tanah penting kak. Eska, janganlah macam tuh. Lebih baik kita fokus cari cara bagaimana kita buat wanita itu keluarlah dari rumah ini. Nah, Siti dibuat susah oleh kedua istri Datuk Maringgi. Sampai ia dapat kabar Syamsul Bahri telah kembali. Ia segera berlari menemui kekasihnya itu. Udah menyesal menikah kalian tidak? Kenapa udah lama sekali? Tenang Adinda, besok udah akan menjemput Adinda belum memberikan tingkat kamu ini. Baik Uda, Adinda akan menunggu Uda di jembatan yang biasa kita ketemu. Setelah pertemuan kedua insan itu, malapetaka besar akan terjadi. Ini semua disebabkan karena istri-istri Datuk memfitnah Siti yang bertemu dengan Syamsul. Mereka mengatakan Siti akan kabur bersama Syamsul besok pagi jam 6 di jembatan. Mendengar hal itu, mendidih darah Datuk. Tanpa berpikir logis, Datuk Maringgi mengambil keris kesayangannya, siap-siap akan menusuk Bahri jika nekat melarikan Siti. Di jembatan Kurang ajar kau Siti. Mau kabur kemana kau? Berani aku mengenal Siti? Sudah menginikahi semua. Diam kau, bunuh kau. Udahlah. Siti. Mana pembalasanku? Udah, Siti sayang, udah. Siti. segar bercucuran dari dada Syamsul. Syamsul akhirnya meninggal tidak lama setelah Siti. Mereka pergi dalam keadaan saling memeluk dengan tangan bertaut. Pada akhirnya, cinta mereka dibawa sampai mati dan tak terpisah lagi. Kisah Siti Nurbaya ini merupakan kisah yang diangkat dari karya Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Kemudian, pada tahun yang sama dibangun sebuah jembatan yang bernama Siti Nurbaya yang mana terinspirasi dari novelnya Rusli. Pesan moralnya adalah ketika hendaknya jangan terlalu dikuasai oleh perasaan dengan tidak mempergunakan pikiran, karena akan berakibatkan hilangnya kepribadian yang ada pada diri kita. Sekian.